Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya di podcast pagi ini. Tentunya dengan konten dan pembahasan yang aktual dan terpercaya. Nah, kali ini saya kedatangan dengan narasumber yang penting tentunya dan membawa materi atau berita seputar kehidupan politik dan hukum. Nah, yang pertama ada narasumber dari pihak kepolisian, yaitu Ibu Umi. Lalu narasumber dari pihak kejaksaan yaitu Ibu Dinda, dan ada juga narasumber dari pihak advokat atau pengacara yaitu Ibu Safa. Dan saya moderator sekaligus narasumber dari pihak pengadilan akan berdiskusi secara santai dan hangat di meja ini. Nah, sebelumnya gimana sih kabar kalian masing-masing? Alhamdulillah baik. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas di podcast yang sebelumnya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, kali ini kita akan bahas seputar politik dan hukum nih. Nah, seputar lembaga-lembaga yang terkait dan tentunya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan kita bahas bersama dan dijelaskan lebih rinci oleh masing-masing dari kalian. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita masuk ke inti pembahasannya. Nah, sebelumnya yaitu boleh dong dijelaskan secara singkat mengenai lembaga-lembaga yang kalian anut gitu. Boleh mungkin dari Ibu Safa. Saya dari advokat, yaitu advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam atau di luar pengadilan, yaitu memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan UU Advokat. Oke, terima kasih. Lalu dilanjutkan oleh Ibu Umi. Baik, saya dari kepolisian. Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oke, dilanjutkan dari pihak kejaksaan, dari Ibu Dinda. Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oke, terima kasih atas penjelasan singkatnya. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya yaitu. Nah, jadi beberapa tahun lalu kita sering dihebohkan mengenai berita-berita tentang terorisme gitu. Nah, dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang muncul dan terkadang itu di hari-hari besar dan hari-hari tertentu. Bahkan terjadi di tempat atau waktu yang nggak terduga pula. Nah, tentunya itu kan mencemaskan kita semua ya. Nah, kalau dari sisi kepolisian sendiri, untuk klasifikasi pelanggaran HAM yang berat bila dibandingkan dengan UU anti teroris hampir memiliki definisi yang sama. Nah, di mana sih letak perbedaannya? Dan apakah kasus bom di Bali itu digolongkan ke dalam pelanggaran HAM yang berat atau teroris? Baik, penjelasan mengenai pelanggaran HAM yang berat dan juga terorisme. Pelanggaran HAM yang berat terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pelanggaran HAM berat dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida ini adalah bentuk pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Dan sedangkan terorisme adalah ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek yang strategis. Dan untuk kasus bom di Bali digolongkan dalam teroris karena pada kasus bom di Bali itu mengincar beberapa tempat strategis seperti klub dan lain-lain. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Saya bener banget sih ya, setuju. Terlebih lagi terkadang kasus-kasus seperti itu kan masih ada tuh yang namanya pemalsuan bukti. Nah, kalau dari sisi kejaksaan nih, gimana cara lembaga kejaksaan itu sendiri dalam mengantisipasi hal tersebut? Pemalsuan bukti termasuk obstruction of justice. Saat terjadi pemalsuan bukti, maka kita harus mengetahui nih bahwa alat bukti itu ada 5, yaitu ada saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Alat bukti harus bersesuaian
Jika ada 3 yang mendukung dan 2 yang tidak, maka akan dipilih yang 3, dan hal itu juga dibarengi dengan faktor-faktor yang lain. Pemalsuan bukti juga tidak memandang siapa yang akan dikasuskan, seperti orang besar ataupun orang kecil, itu sama saja. Tambahan juga, kalau dari sisi saya sebagai pengacara atau advokat, ketika saya atau rekan lain membela pihak yang memasukkan bukti tadi ya, jadi dalam kode etik advokat terdapat 3 dewan, yaitu Dewan Penasehat, Pertimbangan, dan Kehormatan Advokat. Pada Dewan Penasehat bertugas melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada seluruh pengurus dalam hal penjagaan kondisi persatuan dan kesatuan, serta memotivasi berorganisasi para pengurus. Pada Dewan Pertimbangan mempunyai tugas pokok untuk memberikan arahan, saran, dan petunjuk. Sedangkan pada Dewan Kehormatan Advokat bertugas untuk mengadili suatu perkara sebelum pelaporan ke jenjang selanjutnya. Suatu contoh, saya melakukan suatu tindak pidana, maka Dewan Kehormatan memanggil saya untuk melakukan persidangan. Jika terbukti melakukan tindak pidana, kartu izin saya sebagai advokat akan dicabut lalu dapat dilanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu kepolisian. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Nah, kalau dari penjelasan yang kita bahas tadi, artinya kan nggak menutup kemungkinan nih bahwa kasus pembunuhan itu masuk dalam 2 kasus tadi, yaitu kasus HAM dan teroris. Pasti kan ada pembunuhannya gitu kan. Nah, kalau dari posisi saya sebagai pihak dari pengadilan, pastinya sih mengeluarkan pertimbangan hukum bagi yang terdakwa ya. Dan yang pasti pertimbangan hukumnya itu ada banyak, contohnya pertimbangan yuridis, perkembangan sosiologi, dan banyak lagi yang lain. Nah, untuk mengenai kejiwaan terdakwa juga pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara. Nah, hakim akan menemukan fakta-fakta yang lain disesuaikan dengan fenomena-fenomena dan fakta-fakta umum lainnya. Nah, unsur-unsur bukti dan saksi harus dibuktikan oleh jaksa itu sendiri, karena jaksa kan merupakan wakil negara gitu. Dan ini merupakan kerja tim dari penuntutan penyelidikan, lalu dilimpahkan ke pengadilan dan diperiksa di pengadilan. Sebetulnya banyak sih ya yang harus dilakukan oleh pengadilan itu sendiri gitu. Terima kasih ya atas penjelasannya dari kalian, dan juga mungkin ada tambahan. Sudah cukup. Oke. Segitu aja mungkin podcast pagi kita kali ini. Semoga podcast kita pagi kali ini bisa diambil hikmahnya dan juga bisa diambil untuk pembelajaran bagi kalian masing-masing di rumah. Terima kasih telah menonton podcast kita, dan sampai jumpa.